Jangan pernah memelihara perasaan benci kepada siapapun, karena kebencian akan mencari jalannya sendiri untuk mencelakakan. Dia bisa mencelakakan orang lain, terlebih akan mencelakakan diri sendiri. Kebencian terkadang datang dalam diri kita, seringkali tanpa kita undang. Bahkan bisa jadi bingung jika ditanya, kapan kebencian itu menguasai diri kita? Coba kita pikirkan, kapan kita membenci sesuatu? Apakah itu seseorang, kelompok, atau bahkan organisasi tertentu? Bisa jadi bila diurai, kebencian itu terbentuk dari informasi yang kita dengar, dari penjelasan orang lain mengenai keburukan pihak lain. Kalau itu individu, kita membentuk penilaian sendiri mengenai seseorang, sehingga kita membencinya. Tapi juga kebencian hadir dari hasil interaksi yang menghasilkan kesimpulan yang akhirnya tumbuh kebencian. Persoalannya adalah kebencian yang ada dalam diri kita tidak akan diam sampai kita ingin mengutarakan dalam berbagai bentuk. Kalau kita membenci terhadap pihak lain, maka ketika ada kesempatan untuk mengutarakannya, maka kebencian itu akan mencari jalannya untuk diungkapkan. Contoh praktis, ketika kita membenci si X, maka kebencian itu akan meronta-ronta untuk bagaimana kita menjadikan si X celaka. Nama baiknya buruk, dan kalau sampai ekstrim, si X tidak ada. Ketika ada orang lain berbicara mengenai si X dengan penilaian negatif, kita akan berusaha menimpalinya dengan menambahkan bumbu kebencian lainnya. Kalau orang lain berbicara mengenai si X dengan positif, maka kita akan berusaha untuk mematahkan sisi positif itu untuk dijadikan nilai negatif. Celakanya, saat ini kita mengenal apa yang disebut dengan ujaran kebencian atau hate speech, yang maknanya adalah sebuah ujaran kebencian yang mengandung kebencian yang bisa menimbulkan dampak hukum bagi pelakunya bila dilaporkan oleh mereka yang merasa menjadi korban. Artinya, jika kebencian tidak diatasi dalam diri kita, bukan hanya dia akan mencelakakan orang lain, tapi juga bisa membahayakan diri sendiri. Nah, ketimbang kita memelihara kebencian dalam diri kita yang akan berdampak tidak baik bagi diri sendiri dan pihak lain, maka lebih baik kita mencari cara untuk menghentikan kebencian itu sendiri. Bisa dengan mengurai akar kebencian yang tumbuh dan berusaha untuk memahami bukan hanya diri sendiri yang diikat oleh kebencian itu sendiri, tapi mencoba memahami pihak lain dengan mencoba mencari nilai-nilai positif. Lebih ekstrim lagi, untuk memutus hubungan dengan kebencian adalah dengan melakukan terapi seperti yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini. Kasihilah musuhmu
Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Lukas pasal 6 ayat 27 sampai dengan 28. Demikian.